Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, kelas D, nomor NIM 23011111777. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi dari Bapak Dr. Zulkarnaini, Esos MSI. Menurut Anda, apa pentingnya mempelajari mata kuliah Perilaku Organisasi? Jelaskan. Menurut saya, mempelajari mata kuliah perilaku organisasi sangat penting. Terutama bagi siapa saja yang ingin bekerja secara efektif dalam suatu organisasi, baik sebagai anggota tim, pemimpin, maupun manajer. Perilaku organisasi membantu kita memahami bagaimana individu berpikir, merasa, dan bertindak dalam lingkungan kerja. Dengan memahami perilaku setiap individu bisa menciptakan strategi yang meningkatkan kinerja, seperti memberikan motivasi yang tepat, membangun budaya kerja yang sehat, dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memahami perilaku manusia, seseorang bisa lebih mudah bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Mata kuliah perilaku organisasi adalah fondasi penting bagi siapapun yang ingin sukses dalam lingkungan kerja profesional, karena berhubungan langsung dengan bagaimana orang berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Soal yang kedua, apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi? Menurut saya, culture shock dalam konteks budaya organisasi lebih merujuk pada perasaan kebingungan, ketidaknyamanan, atau stres yang dialami seseorang ketika memasuki lingkungan kerja dengan budaya organisasi yang berbeda dari yang sebelumnya ia kenal atau harapkan. Di mana setiap organisasi memiliki budaya kerja yang unik, terdiri dari nilai, norma, kebiasaan, cara berkomunikasi, hingga struktur kepemimpinan. Ketika seseorang bergabung dengan organisasi baru, terutama jika budayanya sangat berbeda, ia bisa mengalami culture shock. Ini mirip seperti ketika seseorang pindah ke negara lain dan menghadapi budaya asing. Contoh culture shock dalam budaya organisasi yang pertama itu ada perbedaan gaya komunikasi, di mana karyawan terbiasa dengan gaya komunikasi langsung dan terbuka, lalu pindah ke organisasi yang lebih hierarkis dan formal. Kedua itu perbedaan cara pengambilan keputusan, di mana dari tempat kerja yang demokratis ke tempat kerja yang sangat top down. Selanjutnya itu harapan terhadap waktu kerja, di mana di tempat lama jam kerja fleksibel, sementara di tempat baru jam kerja sangat ketat. Yang keempat itu nilai-nilai perusahaan, di mana misalnya perusahaan lama sangat menjunjung kolaborasi, sementara yang baru lebih kompetitif dan individu. Hal ini sangat berdampak, bisa menurunkan motivasi dan produktivitas, stres dan keinginan untuk resign, konflik antara karyawan atau dengan atasan, hingga hambatan dalam kolaborasi tim. Hal untuk itu terdapat solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu proses orientasi dan onboarding yang baik. Yang kedua itu mentoring atau budaya budi system. Ketiga itu komunikasi terbuka antara karyawan baru dan manajemen. Yang keempat itu penyesuaian secara bertahap terhadap budaya baru. Jadi culture shock dalam budaya organisasi adalah tentang tantangan adaptasi terhadap nilai dan kebiasaan baru yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kinerja seseorang dalam lingkungan kerja baru. Soal nomor 3, jelaskan proses bagaimana budaya organisasi terbangun atau dibangun. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan kebiasaan yang menjadi karakter dan identitas suatu organisasi. Budaya ini tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses yang panjang dan berkelanjutan. Berikut ini adalah tahapan atau proses bagaimana budaya organisasi dibangun. Pertama itu kita harus mendefinisikan nilai-nilai. Tentukan nilai-nilai inti organisasi secara jelas. Selanjutnya itu pembentukan visi dan misi organisasi. Proses dimulai dari pemimpin atau pendiri organisasi menetapkan visi atau tujuan jangka panjang dan misi, yaitu cara mencapainya. Nilai-nilai inti mulai ditanamkan sejak awal sebagai fondasi budaya. Selanjutnya itu penanaman nilai dan keyakinan dasar. Nilai-nilai dasar seperti integritas, kerjasama, inovasi, atau pelayanan akan ditanamkan kepada seluruh anggota. Nilai ini bisa disampaikan melalui komunikasi internal, pelatihan, dan teladan dari pemimpin. Selanjutnya itu ada perilaku pemimpin sebagai contoh. Pemimpin memiliki peran kunci. Perilaku keputusan dan cara pemimpin menangani situasi menjadi contoh
nyata bagi karyawan. Budaya akan terbentuk kuat jika pemimpin konsisten dengan nilai yang diusungkan. Selainnya itu, sosialisasi dan adaptasi anggota baru, karyawan baru, menjalani proses orientasi atau sosialisasi budaya sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dan menyerap nilai-nilai organisasi. Selainnya itu, ada pembentukan aturan ritual dan simbol budaya mulai mengkristal dalam bentuk aturan tertulis, ritual organisasi seperti rapat mingguan, penghargaan karyawan, dan simbol. Nah, seperti slogan, logo, atau dress code. Berikan apresiasi dan konsekuensi. Nah, berikan apresiasi dan konsekuensi yang jelas terhadap tindakan etis dan tidak etis. Selanjutnya itu ada penguatan melalui sistem dan kebijakan, sistem penghargaan. Nah, promosi dan evaluasi kinerja disesuaikan dengan nilai-nilai organisasi agar mendukung budaya yang dibangun. Contohnya karyawan yang menunjukkan kerjasama yang tinggi akan lebih dihargai. Alasannya itu ada pembiasaan dan pewarisan budaya yang kuat menjadi kebiasaan dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, budaya ini akhirnya mengakar dan sulit diubah. Selanjutnya itu yang terakhir, evaluasi secara berkala. Nah, evaluasi budaya organisasi secara berkala. Budaya organisasi dibangun melalui proses yang melibatkan kepemimpinan, nilai-nilai, dan partisipasi karyawan. Budaya organisasi yang kuat dapat mendorong inovasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.